Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pagi ini saya akan mengisi kajian di KJKS BMT Tumang cabang Gading tentang masalah haji ya. Semoga nanti barokah manfaat. Masya Allah, di KJKS BMT Tumang ini rutin setiap hari Kamis pagi atau Jumat pagi diadakan kajian keislaman ya. Jadi Masya Allah, BMT ini luar biasa. Memang betul-betul berusaha untuk memberikan pelayanan pada umat tentang persoalan-persoalan permasalahan ekonomi, namun juga SDM selalu dibangun berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Baik, kita mulai kajian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sodaqo wa'dah, wa nasra 'abdah, wa azama asaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa bertemu kembali pada pagi ini untuk kajian bersama. Mari kita awali kajian kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab dan doa Sayyidul Istighfar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita masih membahas tentang masalah haji ya. Jadi tentang haji dan haji sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwasanya haji itu wajib bagi setiap mereka yang merasa dirinya muslim dan punya kemampuan atau istita'ah untuk menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Istita'ah dalam artian baik secara fisik, badaniah,
kejiwaan maupun juga jalan untuk menuju ke sana itu aman. Pripun kabaripun? Baik. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur Mas dan Mbak, Bapak Ibu sekalian yang ada di PMT Tumang ini selalu ada kesempatan untuk ngaji ya. Dan itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Di satu tugas kewajiban sehari-hari, tugas profesionalitas kerja penjenengan, tapi masih ada waktu ya, jadi ada disisihkan waktu untuk ngaji ya bareng, sehingga keilmuan kita selalu bertambah, wawasan keislaman kita bertambah, dan yang jelas zikrullah kita membuka pintu hidayah karena kita selalu tolakul ilmi. Jadi tolakul ilmi memang tidak hanya untuk anak-anak usia sekolah ya. Jadi tolakul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu bukan hanya untuk anak usia sekolah ya. Kebanyakan masyarakat memahami gitu, dia sekolah pada saat usia Raudhatul Atfal, kemudian madrasah diniyah atau SD, kemudian madrasah sanawiyah atau SMP, madrasah aliyah atau SMA, SMK. Selesai itu sudah ya, kemudian tidak belajar lagi. Ini pemahaman yang keliru. Sesungguhnya tafaqquh fiddin, belajar agama itu ya, justru pada saat kita sudah usia masuk usia dewasa ya, itu malah lebih intens untuk kita agar kita di dalam melangkah itu seperti yang selalu kita mintakan kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mengetahui Al-Quran dan As-Sunnah ya dengan mengaji. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengulang sedikit, jadi haji kemarin sudah kita bahas ya, beberapa langkah haji yang saya nukilkan dari tulisan Ustadz Solehin Abu Isudin. Ada 50 langkah haji ya, untuk kita bisa memperoleh haji yang mabrur. Itu yang pertama, barangkali masih ingat langkah pertama ya luruskan niat ya. Jadi, meluruskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dari sifat riya, dari ujub, takabur, sum'ah, dan sifat-sifat yang lainnya mengotori atau menodai niat untuk haji. Dan niat itu di dalam hati dan segera untuk dilaksanakan itu dengan mendaftar haji. Kemudian yang kedua yaitu berusaha untuk mengetahui apa yang nanti menjadi amalan haji itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW agar tidak melenceng. Manasiknya ini sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, barangkali mempersiapkan bekalnya. Jadi kalau waktunya masih jauh, ya, barangkali sekarang mendaftar, antrinya sampai 22 tahun, ya, 25 tahun, berbeda-beda setiap provinsi, ya. Nah, itu masih jauh nih Pak ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi bekal takwa ini siapkan betul-betul agar nanti pada saatnya berangkat haji itu betul-betul sudah memperoleh kesiapan hidayah yang cukup di dalam hati. Kemudian yang keempat yaitu mencari teman terbaik ya. Jadi kemarin terakhir itu ya, mencari teman yang terbaik untuk haji. Jadi sungguhnya teman ini tidak hanya saat hendak berangkat haji ya. Jadi kalau udah niat haji, apalagi sudah mendaftar, ya coba kita mencari teman yang terbaik. Itu komunitas yang baik, karena komunitas kita itu akan mewarnai kita. Alhamdulillah seperti di PMT Tumang ini, komunitasnya kan saudara-saudara kita yang sevisi semisi ya dalam menjalankan tugas memperoleh ma'isyah, penghidupan ya,
dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga insya Allah sudah tertata ya siapa teman-teman kita. Dan kalau pengen tahu agama seseorang ya lihatlah agama temannya ya. Jadi kalau di dalam hadis juga disontohkan kemarin, kalau temannya itu seorang penjual minyak wangi ya, maka kalau dia tidak dapat percikan minyak wanginya, ya paling tidak baunya kita akan ikut menjadi wangi. Oke. Sebaliknya kalau teman diibaratkan ya, kalau berteman dengan seorang yang kerjanya pandai besi gitu ya kalau tidak kena percikan apinya ya barangkali ikut kena asapnya ya, sehingga wajah kita menjadi kotor lah, ya, berdebu, kena debu dari pandai besi itu. Nah, itu sehingga penting sekali, dan pengalaman yang sudah barangkali kita juga sudah mengalami betapa hebatnya, dahsyatnya pengaruh teman terhadap pribadi seseorang. Benar masih betul. Jadi dahsyat sekali pengaruh teman terhadap pribadi seseorang yang temannya suka ke majelis taklim ya, dia akan diajak ke majelis taklim. Orang yang sukanya temannya dugem ya akan diajak ke dugem ya. Seperti itu. Nah, itu orang tua pun juga kebanyakan waktu saya dulu di dunia pendidikan mengajar itu anak-anak yang bermasalah itu hampir 90% mesti orang tuanya menyalahkan temannya. Itu gara-gara temannya itu Pak. Jadi orang tuanya tidak menyalahkan anaknya, enggak. Itu temannya Pak. Semuanya gitu. Ya, hampir semuanya seperti itu. Dan yang disampaikan oleh orang tuanya ya bisa jadi betul. Ya, walaupun memang saling mempengaruhi. Dan memang yang terjadi kan orang itu ya termasuk anak-anak itu ya sevisi. Kalau kecenderungannya itu kecenderungan positif ya dia akan cari teman yang baik-baik. Kalau kecenderungannya dia itu suka hura-hura, dia akan mencari teman yang hura-hura. Kalau dia berteman dengan teman-teman yang yang alim, yang baik, yang pendiam itu ya nggak enjoy juga. Ya, hanya dia akan berkumpul sendiri. Hanya pentingnya orang tua di dalam mengarahkan. Jadi kembali tadi persiapan haji, jadi sejak dini juga perlu dipersiapkan yang keempat, yaitu mencari teman yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini lebih teknis ya, yaitu pelunasan ongkos naik haji, kemudian pengurusan paspor atau visa haji, dan mencari ilmu manasik haji. Ini langkah yang kelima. Jadi tentang dokumen-dokumen porsi haji dan informasi Kementerian Agama itu sudah disampaikan ya, dan kita bisa melihat antrian kapan di Haji Pintar. Jadi kalau pelunasan WNH itu dengan memperhatikan nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu. Jadi biaya haji ini dikurskan dengan dolar ya. Dan untuk pelunasan itu kalau seperti tahun kemarin itu ya karena sudah mendaftar itu 25 juta, berarti kalau biaya sekitar 36, sekian tinggal 11 juta untuk pelunasi. Dan pelunasan itu setelah diumumkan oleh pemerintah ya melalui surat keputusan Menteri Agama. Nah, gimana ini supaya nanti pada saat berangkat itu bisa lunas ya WNH-nya, atau bahkan sekarang belum punya ongkos, ada doanya ya, doanya supaya Allah dimudahkan punya rezeki kita untuk bisa berangkat naik haji dan dimudahkan urusan kita. Ini doanya sudah populer dalam surat Toha ya. Rabbis Rahli, monggo bisa dituliskan.
Rabbi israh li sadri sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. yafqahu qawli. Itu agar dimudahkan ya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku. Nah ini wa yassir li amri. Jadi kalau dada kita lapang, hati kita lapang, ya kita akan dimudahkan ya di dalam bekerja, berangkat dari rumah dengan kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan berdoa mohon kepada Allah, dan nanti setiap langkah-langkahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yassir li amri, mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Juga doa agar kita segera untuk diberangkatkan ya haji, kita bisa ziarah ke Makkah Al-Mukarramah dan juga di Madinatul Rasul, di Madinah Al-Munawwarah, dengan doa kita bisa dituliskan Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ma'unatika wa bi fadlika ya arhamar rahimin. Doa kita panjatkan dengan sungguh-sungguh, yakin Allah akan memanggil kita sehingga betul-betul atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah dengan doa tadi, Allahumma rzuqna, ya Allah berilah aku rezeki ziyarata baitikal mu'azzam, untuk bisa berkunjung di rumahmu yang agung, yaitu di depan Ka'bah ya, di Masjidil Haram, wa rasulikal mukarram, dan di pusara Rasulmu yang mulia, di ma'unatika, dengan pertolongan, hanya pertolongan Allah ya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa sampai ke sana, jauh sekali. Wa bi fadlika, dan juga karunia ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih. Itu doa agar ya kalau belum mendaftar haji bisa segera mendaftar, kalau belum lunas nanti bisa melunasi, atau juga bahkan karena doa itu tadi fi hadzal amil, tahun ini, fi kulli am, dan setiap tahun. Masya Allah, Allah kalau mengabulkan tak ada ini ya, kalau Allah sudah menghendaki tak ada jalan yang akan terputus ya, karena Allah sudah menghendaki. Dan kalau Allah tidak menghendaki ya apapun yang kita usahakan ya tidak akan bisa. Oleh itulah pentingnya doa. Kemudian pembuatan paspor, okay. Itu kalau pembuatan paspor itu ini ya diurus sendiri ya. Jadi jamaah urus sendiri, kantor imigrasi setempat. Sedangkan yang visa haji itu yang mengurus adalah Kementerian Agama. Sudah pernah ya paspor ya? Sudah pernah paspornya apa? Kalau ya nanti kalau ke luar negeri ya, ke Argentina dari Pakistan terus di Itali loh mas. Oh Itali. Jadi pengurusan paspor untuk kita sendiri yang urus, kemudian visa itu dari Kemenak. Dan perlu kita sejak awal juga ya, kalau kita mau niat haji itu ya segala urusan-urusan itu diurus dengan benar, diusahakan, jangan diusahakan, memang harus ya, yang diperoleh juga dengan cara yang halal, yang baik. Nggak usah pakai barangkali lewat belakang biar urusannya cepat dan lain-lain, dengan memberikan gratifikasi kepada mereka yang
tidak bertanggung jawab, ada seperti itu ya, ada memberikan sertifikasi atau pelizin sehingga untuk ngurus ini biar cepat dan lebih mudah sehingga nyalip konco-konco liyane ya. Maka mulai dari hal-hal seperti itu, karena itu untuk haji ya jangan sampai ya, itu dilakukan. Itu tidak ya, karena kita urusan ini adalah benar Allah, maka segalanya mesti kita hati-hati ya. Ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum ya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, yaitu ya regulasi pemerintah. Ulil amri di sini taati. Kemudian juga setelah pelunasan itu kalau sudah di SK-kan siapa-siapa yang melunasi dan berangkat tahun ini, kemudian menyerahkan bukti pelunasan ke Kementerian Agama, kemudian mendapatkan buku bimbingan haji, kemudian buku kesehatan atau buku hijau, kemudian mengurus paspor haji, kemudian cek kesehatan di puskesmas, imunisasi dan cek kesehatan di dinas kesehatan, di kesehatan di puskesmas ya, kemudian di dinas kesehatan pemerintah kota juga ya, jadi 2 kali ya. Kalau ini ada COVID ini besok ada tambahan lagi ya. Nanti mungkin ya swab ya, bukan mungkin pasti ya, nanti ada swab sehingga ada tambahan biaya tentunya ya. Karena itu untuk dirinya sendiri yang kemarin belum termasuk di dalam perhitungan pada saat pendaftaran. Nah, syukur-syukur pemerintah sudah mengalokasikan ya dari dana yang dikelola oleh BPKH, syukur barangkali nggak usah nambah barangkali gitu. Kemudian mengadakan pengajian rebu dan rombongan dan senantiasa menjaga kesehatan sampai dengan nanti berangkat haji. Sebenarnya kalau berangkat sekarang itu kalau ya tentunya pengen sehat terus, pengen untuk kan saatnya berangkat 12 tahun yang akan datang ini sehat deh. Sehingga dijaga saat sekarang, gak sembarangan naik mobil ya loh. Udah biasanya minum Sprite, Coca-Cola, terus Kuratindeng. Stop ya, biar nanti umurnya tekan gitu. Karena itu upaya. Karena itu yang berkarbonasi itu kan berbahaya untuk kesehatan kita. Ada yang suka gitu ya, suka minum terutama saat panas-panas ya. Itu ada loh tetangga saya itu minumnya itu terus ya umurnya pendek ya, Qadarullah. Sukanya kulkas di sini Sprite, Kuratindeng, Fanta, sukanya kayak kena ginjalnya. Kemudian pemeriksaan kesehatan, jadi ada 2 kali tadi pemeriksaan. Kemudian vaksinasi meningitis ya, ini perlu diketahui. Jadi daerah sub-Sahara Afrika seperti Ethiopia, Kenya, Sudan itu dikenal sebagai wilayah sabuk meningitis. Jadi mana vaksin meningitis sekarang apa tahu? Ya kita tahu. Jadi orang-orang penduduk itu termasuk wilayah sabuk meningitis. Jadi mengingat penduduk negara itu juga melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, maka pemerintah Arab Saudi mengharuskan seluruh jamaah haji ataupun umroh untuk melakukan imunisasi ya, untuk melindungi diri dari penyakit meningitis yang bisa berakibat fatal. Meningitis itu apa? Meningitis itu radang. Radang pada selaput dan cairan yang melindungi otak dan tulang belakang. Ya. Cairan yang melindungi otak dan tulang belakang ya, akibat adanya infeksi. Gejalanya itu awalnya sulit kalau dibedakan dengan gejala flu ya, demam tinggi, sakit kepala berat, leher kaku, lemas, ngantuk, malas makan, malas minum, mual, muntah. Nah, dalam kondisi lanjut, ini penderita bisa kejang-kejang ya, dan sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau kena cahaya itu akan lebih parah. Itu makanya kita diwajibkan untuk vaksinasi meningitis. Nah, tentang meningitis itu juga ada yang khawatir, ini vaksinnya ini halal atau tidak ya. Udah percayakan kepada Majelis Ulama Indonesia. Gitu ya.
dalam keadaan seperti itu sudah ada fatwa dari mereka yang ahli, tentunya ahli juga mempertimbangkan masalah fikih, kedaruratan dan yang lain-lain, kita pasrahkan pada ulil amri yang ada di Indonesia, termasuk ini karena ini ada perintah dari daerah atau negara yang kita tuju, yaitu Arab Saudi, ya harus kita patuhi. Kemudian juga jadwal perjalanannya itu kalau sudah dekat ya, dan segera untuk menuntut ilmu manasik haji. Khudzu anni manasikakum, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak tahu apakah tahun depan nanti masih berhaji bersama kalian apa tidak, maka ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi manasik hajinya itu ya kita ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita sudah berusaha manasik, ternyata nggak cuma haji toh ya, kemarin sudah kita mulai bahas seperti harus berteman dengan orang yang baik-baik dan itu. Jadi ilmu manasiknya ini ya luas, nanti belum masuk ke toharoh, masuk ke tayamum, masuk ke sholat qasar, sholat jamaah, masuk ke sana ya. Jadi dengan kita mempelajari itu, kita akan jadi paham agama. Mayuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan difaqihkan, akan difahamkan di dalam urusan agama. Jadi kalau pengen baik gimana? Jadi mafhum muwafaqahnya ya, itu ini pemahaman linearnya gimana ya? Kalau pengen baik, belajar, ngajilah. Itu dengan tafaqquh fiddin, insyaallah akan menjadi baik. Kemudian kenapa kita mesti berusaha belajar? Karena agama Islam itu memang tersimpan di dalam ilmu ya. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Hikmah ini ahli tafsir mengatakan hadis Nabi ya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, juga mengajarkan kepadamu apa-apa yang kamu tidak mengetahui sebelumnya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah keutamaan Allah yang diberikan kepadamu adalah keutamaan yang sangat besar. Jadi kalau kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita peroleh pengajaran dari Allah yang semula kita tidak mengetahui. Ternyata semakin kita belajar, semakin kita banyak yang tidak tahu. Nanti nggih. Jadi kalau orang nggak pernah belajar, misalnya pintar, ya dia mau ngeyel, pokoknya gitu, bahkan dia membiarkan dirinya di dalam kubangan kejahilian atau ketidaktahuan atau kebodohannya, dan tetap tidak mau belajar. Na'udzubillah min dzalik. Dan dalam kita belajar ini mesti harus jangan ragu-ragu untuk bertanya jika tidak tahu terkait urusan dunia, wabil khusus lagi urusan akhiratnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Jadi mintalah, bertanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui ahlinya. Itu langkah yang berapa tadi? Yang kelima, ya. Yang kelima ya. Nah, sekarang kita masuk langkah yang keenam. Langkah yang keenam di dalam kita menunaikan ibadah haji, yaitu memberi nasihat dan wasiat kepada keluarga yang ditinggal. Penting ini ya, memberi nasihat dan wasiat kepada keluarga yang ditinggal. Jadi perlu untuk kita berwasiat ya.
dan juga memberi nasihat. Apalagi kalau sudah berkeluarga, seorang ayah, seorang ibu, jangan ragu-ragu ya, untuk selalu menyampaikan kata-kata hikmah kepada anak-anaknya. Pada saat makan bareng, pada saat selesai sholat berjamaah, selesai ngaji barangkali di rumah, itu sampaikan kata-kata yang membuat telinga anak kita ini betul-betul ya tercerahkan gitu ya. Dan terngiang-ngiang dengan ucapan ibunda tercinta, terngiang-ngiang dengan ucapan ayahanda tercinta gitu. Ini bapak ibunya masih semua ya? Masih. Orang tuanya masih. Banyak yang masih ya. Nah, itu kalau sudah wafat itu terngiang-ngiang ya. Jadi kalau orang tua wanti-wanti iso sing padha rukun le itu terngiang-ngiang. Sing padha rukun karo sedulure. Do bantu, do adu. Nah, itu selalu terngiang-ngiang sehingga manahnya banyak itu rukun sampai tua karena terngiang-ngiang nasihat orang tua. Jolali, nah bunga jolali solate le. Kalau di daerah saya sana Rembang, jolali solate ya cong, cong sama Indo. Ya. Jadi sholatnya, jadi kalau mau pergi itu selalu diwanti-wanti, jolali sholat. Sehingga ya tidak pernah ditinggalkan karena ya terngiang-ngiang apa yang disampaikan oleh ibunda kita. Jadi dalam persoalan ini nasihat dan wasiat kepada keluarga yang ditinggal ya, kadang-kadang kita mau berwasiat itu wasiat tentang apa saja, tentang hutang, tentang barang-barang yang kita tinggalkan, tentang menyambung silaturahmi dengan sahabat ya, dan seterusnya. Dan kalau ada hal yang memang perlu untuk dipertimbangkan, kalau terkait yang sunnah ataupun yang mubah ya, kita bisa sholat istikharah, doa istikharah. Ini kalau saya berwasiat ini gimana ya? Kalau saya ingin bikin wasiat, nanti kalau saya haji, seandainya saya tidak kembali ke tanah air, sepertiga harta saya nanti wakafkan ke tanah air. Itu kan wasiat ya. Tapi ragu-ragu gitu ya. Anaknya oke ya. Jadi bagaimana ini? Apakah saya harus membuat wasiat itu atau tidak? Padahal itu baik ya. Itu baik sekali. Maka bisa dengan sholat istikharah ya, agar Allah mengokohkan hati kita. Atau terkait dengan masalah pilihan, mau ditinggal barangkali istrinya, anaknya mau menikah tapi belum ya, nanti mau menikah pilihannya itu anak putrinya dengan si Zaid atau si Fulan gitu ya. Zaid atau si Fulan, nanti bisa menyampaikan pertimbangan dalam bentuk wasiat bisa. Nah, untuk mengambil keputusan yang terbaik ini itu bisa dengan istikharah. Aku boleh ngeboti kan kita perlu mengarahkan juga ya kepada putri kita. Bagi wong aku arep enggak kaji ning irung belum sampai ke jenjang untuk menikahkan, baru milang-miling ya, tapi nampaknya sudah mau positif jadi gitu. Ada dua pilihan, tak karek milih pada soleh, pada bagusnya, pada sugiye. Tapi orang tua kan baik juga ya untuk ini mengarahkan dari yang dua itu, untuk mengarahkan. Nah, dengan sholat istikharah. Ya. Ini sering kita akan menghadapi hal seperti itu. Doa istikharah sudah bisa ya.
doa untuk kita mohon pilihan kepada Allah. Masya Allah luar biasa itu yang disampaikan Rasulullah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika, dan seterusnya ya. Jadi ya Allah, aku mohon pilihan yang baik kepadamu dengan ilmumu, dan aku mohon dengan kekuasaanmu ya. Jika engkau mengetahui perkara ini adalah baik bagiku, baik untuk dunia maupun akhirat, dan juga agamaku, maka tentukanlah dan mudahkanlah bagiku dan berkailah di dalam perkara tersebut. Tapi jika itu tidak baik, maka palingkan dan berikan aku yang baik yang engkau ridho. Jadi memberikan nasihat untuk bertakwa dan mendoakan keluarga yang ditinggal. Jadi berwasiat itu yang memberikan nasihat untuk bertakwa. Nasihat yang paling baik ya bertakwalah kepada Allah, seperti di dalam hadis riwayat Ahmad, juga riwayat Ibnu Majah, dalam Sahih Ibnu Majah, aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Jadi kita menitipkan keluarga yang kita tinggal dengan doa itu. Aku sampaikan kepada keluarganya, aku menitipkan kamu kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Dan juga doa bagaimana kita yang ditinggalkan. Kalau tadi adalah bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Aku nitip ke kue marang Allah. Le kita tinggal umroh kaji, umroh kita titip ke Gusti. Mantap apa enggak? Mantap menurut. Mantap ya. Duk le kita titip ke Gusti Allah. Kan sing ora bakal hilang. Tak titip ke marang Gusti Allah ya. Insya Allah amanahnya juga akan mengusahakan dengan baik dan seterusnya. Jadi kalau pergi biasakan gitu ya. Istriku aku titipkan kamu kepada Allah. Aku tinggal 1 minggu untuk mencari nafkah di luar Jawa. Masya Allah, titipkan Gusti Allah. Apalagi yang lebih aman dari itu. Kalau orang yang ditinggalkan gimana? Nah, dengan berdoa. Ya, doa, kita sampaikan doa kepada orang yang bepergian. Bagaimana doanya? Zawwadakallahu taqwa. Monggo. Jadi zawwadakallahu taqwa wa ghafarallahu dzambak wa yassarallahu khairul laka haitsuma kunta. Zawwadakallahu taqwa wa ghafarallahu dzambak wa yassarallahu khairul laka haitsuma kunta fi amanillah. Jadi semoga Allah memberikan bekal takwa kepadamu. Ini kita mesti hafal ya, karena sering kita berpisah dengan suami, dengan istri. Nah, perpisahan itu dengan doa ini. Zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal takwa kepadamu. Wa ghafarallahu dzambak, dan Allah mengampuni dosamu. Wa yassarallahu khairul laka haitsuma kunta, dan Allah memudahkan kebaikan kepadamu di mana saja kamu berada. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi, di dalam Sahih Tirmidzi. Masya Allah, doa ini luar biasa. Jadi sehingga yang ini bepergian ini, yang pergi ini juga hatinya itu ya mongkok ya, mongkok marem, semangat dan ikhlas meninggalkan, karena diiringi dengan doa itu. Semoga Allah berikan bekal takwa kepadamu, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan di mana saja kamu berada. Atau
atau juga fi amanillah, itu dalam doa yang singkat. Ini pun hafal nggih? Sampun hafal? Nggih. Zawatakallahu taqwa ini biasanya viral ini di grup-grup ya. Jadi hafal. Ini perlu untuk dihafalkan ini. Zawatakallahu taqwa Zawatakallahu wa ghafarallahu dzambak. Wallahu zambak. Zambak itu bisa zambaka, bisa zambaki gitu. Wa yassarallahu khairul laka Wa yassarallahu khairul laka khaisuma kunta. haitsuma kunta. Atau singkatnya fi amanillah. Biasanya yang populer biasanya pendek ini ya, fi amanillah. Semoga kamu di dalam bimbingan Allah, dalam perlindungan Allah selama dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, membekali keluarga yang ditinggal sebagai nafkah ya, selama ditinggal ibadah haji ataupun umroh. Membekali keluarga yang ditinggal, ya, bekal apa? Ya bekal pendidikan. Anaknya sekolah ya seperti ini dilunasi ya, sampai pergi malah nunggak SPP setengah tahun. Ya, ada loh ya yang tega kayak gitu ya, sekolah nggak bayar ya, mengantar anaknya pakai mobil. Mobilnya bagus, gonta ganti, betul ada ya. Mbak nunggak 15 juta, 35 juta. Ini pernah saya menghadapi orang tua seperti itu ya. Kasihan ya, jadi penuhi, kemudian juga kebutuhan makannya. Biasanya ditinggal sekian habis beras 1 kuintal, bukan beras, iuran-iuran yang lain barangkali untuk komunikasi, telepon, kemudian listrik, semua sampai lali dihitung kabeh. Meninggalkan keluarganya dihitung air, DHM ya, sampai mungkin ke kebutuhan dapur, LPG dan lain-lain itu. Jadi membekali keluarga yang ditinggal untuk nafkah mereka selama ditinggalkan haji. Kemudian yang ketiga, menuliskan wasiat dan hutang piutang. Jadi kalau mau pergi haji atau umrah, meninggalkan keluarga ke tanah suci, jangan lupa menuliskan wasiat dan hutang piutangnya. Jelas ya di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh al-ayat. Ini kalau untuk saudara sekalian yang di sini ini termasuk pakem ini. Pakemnya kalau kerja di lembaga keuangan syariah ini mesti harus mengetahui ayat ini ya. Ada orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, waktu itu hendaklah kamu menuliskannya ya. Hendaklah kamu menuliskannya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl ya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil, dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya. Nah, ini kadang-kadang menunda. Gitu. Masya Allah, Al-Quran sudah disampaikan ya. Semua tunda. Kaitan kalau duit, kalau perkara transaksi itu, walayak bakatibun. Itu dalil itu. Jadi walayak bakatibun ayak tu bakama allamakumullah. Dan janganlah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Kadang-kadang kalau ditunda, numpuk-numpuk ya. Kalau gitu kan, kalau kaitan dengan administrasi keuangan itu kwitansi, itu harus rajin menulisnya, rajin menulis sampai ditunda. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis. Jadi ada apa? Kalau mau apa transaksi ya, di sini kan mesti ditunda dengan akad ya, itu mengimlakkan dan membacakan
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, ya, transaksi dengan orang tua, dengan barangkali yang masih belum paham tentang transaksi, lah ini ada saksi, ya, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang yang lainnya mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan untuk memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu, insya Allah Al-Quran itu bola-balik ini, jangan kamu jemu menulis hutang itu. So, bosan, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil insya Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak meragukan. Itu al-ayah. Jadi tentang tulisan ini ternyata di dalam Al-Quran itu dijaga betul, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh menunda, ojo bosan ya nulis itu, masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi perintah Al-Quran tentang tertib administrasi perkantoran, terutama lembaga keuangan ini, ya, tertib administrasi ini ternyata penjenengan bekerja tertib administrasi, ternyata itu mengamalkan Al-Quran. Masya Allah, jadi berpahala. Jadi berpahala kita tertib administrasi. Nah, biasanya yang tertib ini, nulis-nulis ini ibu-ibu, ya, mbak-mbak ini. Bapak sering kurang rajin, ya, dalam menulis. Makanya taris itu biasanya putri, aja telaten. Tapi walaupun ya tidak semuanya, ya. Karena yang tahu itu berah-berah itu berarti termasuk syad, ya, pengecualian. Tapi itu kok berah-berah, ya. Kemudian yang keempat terkait dengan wasiat ini juga pada keluarganya, yaitu menjaga amanah dan menitipkan pada keluarga yang ditinggal. Menjaga amanah dan menitipkan pada keluarga yang ditinggal. Hendaklah yang pergi haji itu berusaha menjaga amanah. Amanah apa? Amanah terkait apa yang diamanahkan terhadapnya. Terus menitipkan pada keluarga yang ditinggal. Saya sebagai bendahara RT katanya, mau haji atau umroh. Nah, ini jadi yang bukan hanya masalah keuangan keluarga saja yang dititipkan pada anaknya, tapi juga ini kalau saya bendahara RT, ya keuangan itu diselesaikan, kemudian dititipkan kepada anaknya yang sudah paham, atau bisa juga dengan pengurus RT yang lain. Itu lazim haji, lazim umroh. Kalau dititipkan dengan Pak, ini keuangannya kasusnya kan duitin ini laporan ini. Masya Allah, ini Allah mengajarkan semacam itu. Allah mengingatkan dalam Quran surah An-Nisa 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu an tu'addul amanati, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, tetapkanlah dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tentang amanah ini
ini luar biasa terkait dengan tanggung jawab untuk kita menitipkan amanah terhadap orang-orang yang memang bisa untuk dititip amanah apabila kita itu pergi haji atau umroh. Ini itu terkait dengan hal-hal yang mesti harus dipersiapkan. Langkah ke-6 yaitu memberikan nasihat dan wasiat kepada keluarga yang ditinggal. Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, sampai di situ barangkali ada hal yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan terkait dengan ini langkah haji yang ke-5 dan ke-6 tadi, ya, yaitu pengurusan paspor, visa, ya, dan juga ini tadi. Sebentar kita kena waktu tinggal masih 5 menit. Kalau nggak ada langkah yang ke-7, ya, kita masuk langkah yang ke-7 dalam menunaikan ibadah haji. Ini sudah mulai siap-siap, mulai berangkat. Nah, terus itu berangkat dari rumah menuju ke kalau di sini balai kota. Jadi sudah disiapkan semuanya. Terus kita langkah yang ke-7 yaitu berangkat dari rumah menuju ke pendopo kabupaten atau ke balai kota kalau di Solo ini, ya. Dengan berdoa dan mendoakan keluarga yang ditinggal dan mengecek terakhir perbekalan. Biasanya sudah disiapkan masuk dalam koper, ya. Jadi kalau koper yang besar itu sudah dikirim, ya. Koper besar itu yang khas, ya, koper haji Indonesia, ada merah putihnya, warnanya biru biasanya, ya. Itu koper besar itu sudah dibagasikan, sudah dikirim 1 hari sebelum berangkatan. Nah, jamaah itu memperoleh apa saja, ya? 1 koper besar itu masuk bagasi pesawat, kemudian tas tenteng, ya, itu ada tas tenteng ini, dan ada tas kalung. Jadi tas tenteng itu untuk kebutuhan selama perjalanan, barangkali sajadah kecil, kemudian obat-obatan untuk kita sendiri, ya, dan lain-lain. Kemudian tas kalung itu untuk dokumen, untuk uang dan barang-barang berharga, itu tas kecil lagi untuk paspor, ya. Ini tidak boleh dipindah-pindah dan harus hati-hati karena kadang ikut dompet ini paspornya ketarik blok, jadi soal itu. Nangis minta semulih. Betul itu, tertunda pulangnya, kontak-kontaknya semulih. Tuh, jadi ada tas-tas khusus, karena nanti udah diajari naruhnya di mana itu. Kadang kalau menyepelekan malah terjadi kecelakaan, hilang. Memberi tanda khusus di koper, ya, koper itu kasih pita yang khas, ya. Buahnya itu ribuan, ya. Nah, kalau satu rombongan, ya, ada ribuan, ya, 300 kloter. Satu kloter sekitar 300-an orang itu dikasih khusus pita, stiker, kartu nama, kartu semprot atau yang lain. Kemudian keluar rumah dengan doa yang sudah kita hafal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Nama Allah, aku menyerahkan diriku kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Doa keluar rumah, ya. Kalau melangkahkan kaki keluar rumah itu dengan kaki yang mana? Kaki kanan atau kiri? Kita keluar kaki kiri, ya, dan kalau mau masuk kantor, ya, kanan, ya,
Nggih. Jadi saat masuk sama juga pada saat masuk ke mana itu ke kamar mandi kaki masuk kamar mandi kaki Kiri. ya saat keluar kaki kanan. Oh iya. Jadi ini apa namanya kadang-kadang itu kita lupakan ya. Hanya karena sudah menjadi rutinitas sok-sok malah ndonga. Dungane nek wedi tok ya. Peteng-peteng yang ndonga. Nek ora wedi lali dungane. Jadi doa masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ya. Jadi kalau keluar ghufranak itu. Nah, doa naik kendaraan ini dengan doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Ini doa yang biasa kita hafal, doa pendek. Kalau memperpanjang doa kita bisa membaca kalau belum hafalnya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda dan seterusnya. Itu doa naik kendaraan. Ini bisa kita amalkan ya sehari-hari. Kalau kita naik kendaraan membaca doa itu. Kalau punya anak kecil biasanya hafal. Karena tuntut putrane gitu. Ya, anak saya udah 4 ya. Jadi ya hafal karena nuntun anaknya. Terus zaman sekolah ben rong hafal bareng dia anak terus dadi hafal mergo nuntun putrane. Kayak karo putune. Ayo doa dulu gitu. Ini kok lali kita berdua putune ngeling ke Yangkong doa dulu Kong. Oh iya. Saya udah doa di hati tadi enggak dengar kamu. Termasuk saat makan, selesai makan kadang-kadang karena itu jadi rutinitas kadang lupa gitu. Kemudian juga doa ketika jalan naik dan jalan turun ya. Jadi kalau naik doanya kemarin sudah kita sampaikan. Jadi kalau kita berjalan saat naik membaca bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau turun Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu berdasarkan hadis Jabir bin Abdillah berkata demikian, kami apabila naik tempat yang tinggi bertakbir dan apabila menuruni tempat itu bertasbih. Kemudian kalau singgah dalam perjalanan terus mampir transit mesti itu akan dialami berkali-kali ya transit itu dengan doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatmu yang sempurna ya Allah dari buruknya, jeleknya ciptaan. Hadis riwayat Muslim. Ini perjalanan dari Sragen menuju ke embarkasi transit. Doa ini dibaca. Mau transit lagi, doa dibaca. Nanti dalam perjalanan nanti sering transit ya. Demikian, nanti masih ada dengan perihal tirayah ini penting ya. Kalau mau pergian tuh tirayah tahu? Belum pernah dengar tirayah. Dan besok kita sampaikan. Demikian semoga bermanfaat dan semoga Allah memampukan kita memanggil kita semuanya untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma. Tutup dengan bahasa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.